Amerika mengalami krisis terburuk dalam sepanjang sejarah. Krisis ini berdampak pada semua lini kehidupan Amerika. Tatanan sosial Amerika berangsur memburuk. Tahun 2022, seluruh angka kesejahteraan menunjukkan angka penurunan yang tajam. Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan keluarga yang kuat membentuk komunitas yang kuat. Namun, tingkat pernikahan Amerika turun paling banyak selama Amerika mulai mencatat status perkawinan warganya. Saat ini hanya 6 dari 1.000 orang dewasa di Amerika yang berstatus kawin. 70 tahun lalu, Amerika didominasi sebesar 80% penduduknya berstatus kawin. Sekarang hanya 49% saja. Menurut Yayasan Warisan Amerika, kesejahteraan emosi, ekonomi, dan kesehatan yang baik bagi orang tua dan anak-anak adalah saat mereka memiliki status pernikahan yang baik dan keluarga yang utuh. Amerika dinilai tidak memperhatikan sektor pendidikan. Pendidikan Amerika kurang layak untuk membentuk anak muda mencapai karir yang mereka inginkan. Sebagian besar perguruan tinggi dan sekolah gagal dalam melaksanakan misi menyiapkan bekal yang cukup bagi mahasiswa dan muridnya. Tiap tahun banyak kelulusan, namun seiring dengan itu menjadikan banyak pengangguran di Amerika. Anak-anak yang sudah lulus kesusahan dalam mencari kerja, dan mereka lulus dalam keadaan berhutang. Biaya pendidikan Amerika yang tinggi memaksa murid untuk mengambil hutang agar dapat bersekolah dan lulus dengan baik. Hutang pelajar di Amerika tahun ini sebanyak 1,5 triliun dolar. 1 juta orang diantaranya gagal bayar. Amerika juga mengalami krisis demokrasi. Demonstrasi di Amerika mengalami kerugian sebesar 500 juta dolar selama tahun 2022 karena kerusakan ruang publik. Sejak tahun 2020, sudah 14.000 orang ditangkap. 200 negara bagian memberlakukan jam malam, dan 30 negara bagian termasuk Washington DC mengerahkan 62.000 pasukan untuk menjaga keamanan. Tunawisma adalah indikator penting dalam menilai kerusakan sosial. 750.000 Amerika adalah tunawisma. 1 di antara 5 orang adalah gelandangan. Warga Amerika tidak memiliki akses yang mudah untuk dapat memiliki rumah, memaksa mereka memilih jalanan sebagai tempat tidur. 13.000 orang tunawisma merupakan korban cuaca ekstrim, penyakit, dan pengguna narkoba. Pada tahun 2020, tingkat tunawisma melonjak sebesar 77%. Banyaknya tunawisma di Amerika berjalan seiring dengan meningkatnya tenda atau rumah portable di jalanan. Alih-alih menempati rumah susun, fasilitas negara, dan organisasi non-laba, mereka memilih mendirikan tenda di jalanan, meningkat sebanyak 49%. Tunawisma di Texas mendirikan tenda di jalanan, trotoar, dan taman. Bahkan di Washington DC, warga yang mendirikan tenda di jalanan meningkat 2 kali lipat sejak awal pandemi. Sejak adanya pandemi tahun 2020 lalu, banyak warga Amerika yang di-PHK, berakibat pada kekurangan kemampuan finansial dan memaksa mereka untuk keluar dari rumahnya karena tidak mampu lagi membayar. Akhirnya, mereka menjadi salah satu yang berkontribusi meningkatkan jumlah tunawisma di Amerika. 40% populasi Amerika mengalami kemiskinan atau sekitar 37 juta orang pada tahun 2020. Rata-rata per tahun pendapatan warga Amerika yang mengalami kemiskinan ini hanya 9.175 dolar. Sedangkan kemiskinan anak meningkat menjadi 16% atau 11,7 juta anak di Amerika hidup dalam kemiskinan pada tahun 2021. Banyak warga Amerika mengalami kesusahan makan. Mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan gizi hidupnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan berkurangnya pendapatan yang mereka dapatkan mengakibatkan 38 juta orang dari populasi Amerika kesulitan untuk makan. Segala bentuk krisis yang dialami masyarakat membuat beberapa kelompok terpaksa melakukan tindakan kriminal. Tercatat, di New York, terdapat 43.244 kasus kriminal, meningkat sebesar 40,6% dari tahun 2021. Sebagai negara maju, Amerika masih memiliki ketimpangan sosial di dalam masyarakatnya. Ketimpangan sosial di Amerika lebih tinggi dari negara maju lainnya. Pada tahun 2021, 10 orang terkaya di Amerika menguasai 70% dari kekayaan Amerika. Kemampuan peningkatan ekonomi warga Amerika stagnan. Terlihat bahwa anak tidak bisa lebih mampu dari orang tuanya, menandakan bahwa Amerika tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Amerika sekarang tidak lebih maju dari negara maju lainnya. Menurut survei dari Asosiasi Psikologi Amerika, 83% responden mengatakan stres memikirkan masa depan negara. 62% mengatakan lebih cemas daripada tahun 2020. Warga Amerika mengkhawatirkan kehidupan keluarga di masa depan. Kekhawatiran itu membuat masyarakat tidak lagi percaya pemerintah dapat memperbaiki keadaan ekonomi negara. 55% warga Amerika menggambarkan negaranya sebagai negara dengan ekonomi yang buruk. Kebijakan pemerintah dan kerjasama dengan warganya diharapkan bisa segera mengeluarkan Amerika dari krisis yang sedang dialami.